Saat ini dianggap figur Puan dengan cara apapun harus diperjuangkan untuk bisa menjadi capres 2024. Puan dianggap wis titi mongsone. Salam, Sobat Media Indonesia, kita jumpa lagi dalam program The Editors. Suhu politik nasional sudah terasa panas saat ini. Meski pemilu 2024 akan dilaksanakan sekitar 2 tahun lagi. Sebagian besar partai politik, para relawan, sudah mengambil langkah-langkah politik untuk memenangi pemilu. Tak terkecuali para individu yang merasa mampu untuk berkompetisi pada pemilu nanti. Di balik manuver mereka, yang tak kalah menariknya adalah perebutan untuk mendapatkan golden ticket yang kini sudah dimiliki oleh PDI Perjuangan. Bukan rahasia lagi, tiket yang dipegang oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, kini tengah diperebutkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ketua DPR, Puan Maharani. Mereka berkeinginan tiket itu bisa dijadikan kendaraan politik untuk mencalonkan diri sebagai capres. Sebagai kader PDIP, Ganjar Pranowo merasa pantas untuk dicalonkan oleh partainya. Demikian juga Puan Maharani setelah malang melintang di birokrasi pemerintahan dan Ketua DPR, semakin percaya diri bisa memimpin negeri ini. Tidak ada yang salah dengan ambisi politik kedua politisi itu. Konstitusi negara juga menyebutkan adalah hak seseorang untuk memilih dan dipilih. Tentu dalam hal ini sebagai kepala negara. Yang menjadi soal, PDIP punya mekanisme internal tersendiri dalam menentukan siapa yang hendak dimajukan dalam kontestasi capres. Keputusan mutlak ada di tangan Ketua PDIP Megawati. Agresivitas Ganjar dan timnya tentu saja mengundang reaksi keras dari kader partai dan petinggi partai PDI Perjuangan. Dalam kacamata mereka, Puan lebih pantas untuk mendapatkan golden ticket dari Megawati yang juga ibu kandung Puan. Ganjar pun dinilai kemelinti, arogan dalam berpolitik. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, untuk persiapan Pilpres sudah ada arahan dari Ketua Umum kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Arahnya sudah jelas kok, sebagai keluarga besar yang menyatukan diri dalam partai dengan sejarah panjang dan cita-cita besar untuk Indonesia, semua harus berdisiplin, kata Hasto. Hasil survei dari beberapa lembaga tentang elektabilitas beberapa tokoh politik atau individu yang dianggap pantas menduduki kursi presiden di pemilu 2024, Ganjar selalu berada di urutan 3 besar. Sebut saja hasil survei Politreking Indonesia yang dirilis pada Juni 2022, yang menunjukkan tingkat keterpilihan Ganjar adalah yang tertinggi dan mengalahkan elektabilitas Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengatakan, dalam simulasi 18 nama capres, elektabilitas Ganjar sebesar 24,8%, Prabowo 21,2%, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 15,5%. Di urutan berikutnya seperti AHY, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, jauh tertinggal di bawah 3%. Demikian juga survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Ganjar mengungguli Prabowo dan Anies. Dalam simulasi pilihan tertutup terdapat 3 nama. Ganjar mendapatkan dukungan cukup unggul, jauh
dengan nilai 30,3%, kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani. Tentu saja penilaian-penilaian dari beberapa lembaga survei tersebut sangat mungkin berubah, sesuai dinamika politik dan isu-isu yang akan dimunculkan dan dikembangkan di masyarakat. Elektabilitas Puan di survei-survei tersebut yang saya sebutkan tadi memang belum signifikan. Namun dalam beberapa survei lain juga menunjukkan elektabilitas Puan Maharani naik dalam bursa Pilpres 2024. Seperti dalam survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen. Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, M. Rusi Hombing, menilai naiknya elektabilitas Puan karena berhasil mempresentasikan suara masyarakat luas. Keberadaan Ganjar di kancah perpolitikan nasional saat ini harus diakui ada peran politik Presiden Joko Widodo. Dari sini muncullah isu perpecahan antara Jokowi dan Megawati. Jokowi diasosiasikan berposisi mendukung upaya pencalonan Ganjar. Di sisi lain, nama Puan Maharani seperti diabaikan. Isu perpecahan semakin santer di saat dalam beberapa momentum penting Megawati tidak sudi menghadiri undangan Jokowi. Demikian juga Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas kelima Projo memberikan kode terkait dukungan pada Capres di 2024 kepada Ganjar. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya melihat di acara itu merupakan awal mula secara terbuka Jokowi mengarahkan dukungannya ke Ganjar. Menurut Yunarto, sikap politik Jokowi itu beralasan karena Ganjar masuk dalam radar survei teratas Capres 2024. Sepertinya ucapan Jokowi itu ditujukan kepada Ganjar yang hadir di Rakernas Projo itu. Bahkan Ganjar sering disebut-sebut sebagai penerus Presiden Jokowi sebagai Presiden periode 2024-2029. Angin segar yang didapat Ganjar itu dari Jokowi tentu tidak disambut positif oleh PDIP yang masih menginginkan Puan Maharani maju di kompetisi Capres. Buktinya tidak sedikit kader PDIP yang memojokkan dan menilai negatif kinerja Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Saling sikut antara kader PDIP dan pendukung Ganjar yang terasa keras di ranah publik itu tentu akan tidak menguntungkan bagi posisi politik PDIP. Hingga Jokowi dan Megawati meredamnya dengan menunjukkan kemesraan mereka pada beberapa momen. Hal itu dipertegas dengan kehadiran Jokowi saat peresmian Masjid At-Taufik di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung pada Rabu 8 Juni. Perkembangan sikap Jokowi dan Megawati itu sekaligus mengubur anggapan banyak pihak tentang isu keretakan mereka. Tapi kita semua tidak tahu, sebab layar di depan panggung sering berkebalikan kondisinya dengan layar di belakang panggung. Bisa jadi di balik agresivitas Ganjar dalam mempromosikan diri sebagai capres, dilatar belakangi dengan peristiwa serupa saat 2014 ketika Jokowi hendak maju sebagai capres. Yang saat itu Megawati juga dimintai oleh konstituennya untuk mencapreskan diri. Namun ada yang dilupakan oleh Ganjar. Bahwa suasana politik saat 2014 berbeda sama sekali dengan saat ini. Di mana saat itu Mega sejak awal seperti legowo jika Jokowi yang akan dimajukan sebagai capres usulan PDIP. Di sisi lain, Jokowi dari berbagai survei, elektabilitasnya waktu itu sangat tinggi, di atas 40%. Dan lawan politik yang dihadapinya relatif tidak seketat seperti saat ini. Di pihak lain saat ini, Puan yang dinilai sudah matang berpolitik tidak mungkin dilepaskan
oleh PDIP untuk mendapatkan golden ticket tadi. Saat ini dianggap figur Puan dengan cara apapun harus diperjuangkan untuk bisa menjadi capres 2024. Puan dianggap uwis titi mongsone. Kita ikuti saja episode perpolitikan nasional berikutnya. Kita hanya berpesan di balik dinamika politik saat ini, para elit agar tidak melupakan kepentingan masyarakat luas yang saat ini tengah gundah dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Wassalam.